Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Pon TV dimanapun Anda berada? Nah, kali saya Ari kembali menjumpai Anda di program Solusi Kota Kita. Nah, kali ini ada yang berbeda suasananya. Makanya saya sekarang berada di Alun-Alun Kapuas, tempat kantor Wali Kota Pontianak. Dan sekarang kebetulan dan memang Bapak Wali Kota juga hadir menemani saya di sini pada waktunya. Ini tema pembahasan kita mengenai peringatan Hari Jadi Kota Pontianak ke-249 di tengah pandemi COVID-19. Nah, kita sapa dulu Pak Wali Kota. Apa kabar Pak Edi? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga kota tercinta. Ya, tentunya Pak Edi tetap semangat Pak ya. Pagi-pagi ini juga pagi yang indah tentunya, dan kalau kita lihat Pak di alun-alun Kapuas ini cukup ada banyak ya yang datang, kemudian warga yang sekedar untuk relaksasi seperti itu. Ya, alhamdulillah kita harus banyak menciptakan ruang terbuka hijau dengan segala macam fasilitasnya. Kalau alun Kapuas ini boleh dikatakan hampir sempurna karena selain penghijauannya yang sudah teduh, tanaman-tanamannya, penataan halamannya, ada air mancur, ada juga baru sarana olahraga untuk masyarakat yang ingin berolahraga, aktivitas santai di pinggir sungai di depan kantor wali kota. Jadi alun Kapuas ini salah satu taman kebanggaan Kota Pontianak. Ya, dan ini juga kalau kita lihat banyak sekali perubahan yang terjadi ya di alun-alun Kapuas ini. Nah, air mancurnya juga beda, apalagi memang jujur saya terakhir kali sini Pak sebelum pandemi, ternyata banyak sekali hal yang dari poles, ada alat untuk olahraga, exercise dan sebagainya macam ya Pak ya. Nah, ini tentunya pastinya diharapkan warga Pontianak pagi ini menghabiskan waktu di sini juga baik sekali olahraga seperti itu ya. Ya, ini silahkan warga kota untuk memanfaatkan taman ini untuk beraktivitas, terutama rekreasi keluarga dan olahraga, serta bisa menikmati suasana Sungai Kapuas dari alun Kapuas dan dengan segala fasilitasnya. Tentu yang harus dijaga tetap protokol kesehatan sekarang ini. Terus taat jaga kebersihan lingkungan ya. Nah, kita harapkan juga nanti ada beberapa kawasan di 6 kecamatan ini tidak-tidaknya harus punya ruang terbuka hijau yang tematik sesuai potensi yang ada di lokasi tersebut. Nah, ini saya pakai sarana interaksi warga masyarakat yang heterogen di kepenatan aktivitasnya sehari-hari di tengah pandemi COVID-19, tapi masih bisa beraktivitas menikmati suasana kota yang adem, sejuk, dan nyaman. Nah, kalau Bapak sendiri nih, kalau misalnya ada waktu kosong gitu, waktu luang atau sekedar ingin berolahraga, sering-sering datang sini juga Pak? Ya, saya rutin ya, setidak-tidaknya Sabtu atau Minggu itu keliling kota melihat suasana kota, taman-taman, terus lihat masyarakat juga, supaya kita di lapangan ini bisa melihat secara langsung dan fakta apa yang ada di lapangan, baik itu masalah kesiapan infrastrukturnya maupun masalah-masalah pelayanannya, terus aktivitasnya, sehingga kita bisa nanti mengetahui kondisi realnya, kondisi real time-nya apa yang terjadi di lapangan. Nah, harapan kita dengan kita berkunjung sekaligus sambil berolahraga, ini juga bisa membuat suatu program-program lainnya yang lebih atraktif, lebih rekreatif dan inovatif untuk fasilitas kenyamanan dan meningkatkan indeks kebahagiaan warga kota. Apalagi mengingat alun-alun Kapuas ini juga menjadi salah satu ikon Kota Pontianak ya. Dan tentunya menjadi kebanggaan warga Kota Pontianak juga. Dan pemirsa, nah kita juga mau jadi jalan-jalan dulu Pak ya. Boleh lihat spot lain di alun-alun Kapuas. Jadi terus ikutin kita di Solusi Kota Kita. Ini pemirsa, kalau Anda baru datang lagi ke alun-alun Kapuas, ini ada spot baru di mana ini
semacam zona exercise nih. Nah, ada tempat buat latihan olahraga juga, ya buat fun juga ya sama keluarga. Nah, ini pasti ini merupakan spot baru Pak ya. Ya, Nah, ini memang dibuat khusus untuk sarana untuk keluarga untuk sekedar bermain Iya. atau memang untuk berolahraga di pagi hari? ya. Ini baru ya, tahun 2019 yang lalu. Ya. Ini sarana spot baru, fasilitas untuk nge-gym. Nah, nge-gym walaupun sederhana, tapi ini sangat membantu masyarakat, warga yang ingin membentuk ototnya. Ya. Ya, salah satunya misalnya ini untuk otot tangan ya, terus ada untuk seperti berjalan, ada juga untuk melangsingkan perut misalnya ini, untuk ini, terus untuk bergantung. Ini untuk atau adik-adik yang stunting misalnya, yang mau tinggi, mau bentuk otot juga sama. Ini standar ya. Nah, sarana ini alhamdulillah juga menjadi daya tarik Taman Alun Kapas ini. Jadi sudah banyak dikunjungi oleh keluarga-keluarga. Nah, mereka menikmati betul suasana teduh, suasana pepohonan. Nah, sehingga kita nanti akan lengkapi beberapa taman seperti nanti di taman sepeda dengan fasilitas alat gym ya. Sehingga memang tujuan kita warga kota ini bisa sehat ya, kuat, terus nanti pasti indeks kebahagiaannya akan meningkat, sehingga imun dalam memerangi atau melawan virus itu juga akan tumbuh dengan sendirinya. Luar biasa sekali. Nah Pak, ini kan Pontianak pastinya dalam waktu dekat akan bertambah usia nih. Iya. Usianya juga bukan dibilang masih muda lagi ya, 249. Ya. Nah, ini artinya Pak, semakin bertambah usia kota tercinta kita, kota Pontianak, pembangunan tidak akan berhenti sampai di situ Pak. Betul. Nanti tanggal 23 Oktober 2020 usia kota Pontianak sudah 249 tahun. Jadi 2 abad lebih. Di perjalanan waktu kita bisa melihat kemajuan-kemajuan yang diraih dan dicapai ya, termasuk prestasi-prestasi yang diukir di jajanan pemerintahan. Nah, tentu harapan kita kota ini akan menjadi kota terdepan, kota kebanggaan, kota kesayangan, terutama bagi warga kota yang nyaman untuk tempat hunian sekaligus beraktivitas, mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, terutama teknologi informasi. Oleh sebab itu kita tidak bisa juga tidak mengikuti perkembangan ini. Nah, salah satunya memang program saya adalah melengkapi taman-taman ini dengan WiFi. Nah, kita sedang mencoba untuk melengkapi WiFi sebagai salah satu sarana di taman-taman yang bisa memfasilitasi warga kota untuk memanfaatkan jaringannya dan bisa memanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang positif. Dan harapan kita kota ini akan menjadi salah satu kota yang sesuai visinya, itu kota katulistiwa berwawasan lingkungan yang cerdas dan bermartabat, menjadi salah satu kota yang terdepan di Indonesia. Nah, tentu tidak bisa pemerintah sendiri yang bekerja. Kita harus juga mengharapkan partisipasi ataupun kolaborasi bersama warganya. Soalnya apapun program kalau tidak didukung oleh warganya, ini juga tidak akan bisa sukses. Nah, dengan kolaborasi kebersamaan stakeholder seluruhnya untuk menjaga kota ini, saya yakin ke depan kota akan semakin lebih baik dan semakin lebih unggul. Pak, ini kan kalau kita lihat juga pembangunan yang sudah dilakukan nih, bahkan Bapak juga pastinya terus bergerak nih ya untuk membangun. Sebenarnya, nah fokus sekarang Bapak di hari jadi Pontianak yang ke-249 nanti ini pastinya akan memacu semangat Bapak untuk terus membangun ya Pak. Iya. Nah, apa sih Pak yang masih dirasakan kurang dari pembangunan yang saat ini Bapak rasa? Apakah apa yang mau Bapak kemudian tingkatkan lagi nih? Apakah dari semacam internetnya, gitu kan, pemerataan jaringan internet atau bagaimana Pak? Iya. Kalau ditanya apa yang masih kurang, tentunya saya masih bermimpi kota Pontianak ini masih banyak ya yang harus ditingkatkan. Saya tidak bilang kurang, ditingkatkan baik kualitas infrastruktur terutama maupun tingkat pelayanannya.
pelayanan terhadap masyarakat warganya ya. Ya. Nah, termasuk juga tingkat kedisiplinan warga yang masih kita lihat belum optimal. Ya. Salah satu contoh di tengah pandemi ini kita menjaga protokol kesehatan saja belum 100% ataupun di atas 90% warga kota yang bisa masih patuh ya dengan protokol kesehatan. Tentu pengalaman 30 tahun, hampir 30 tahun saya di pemerintah kota ini, saya tahu betul sejarah, tahu betul permasalahan dan potensi-potensi yang bisa ditingkatkan yang ada, baik potensi infrastruktur ya maupun potensi masyarakatnya, SDM-nya. Nah, di tengah pandemi dan segala kekurangan yang ada, terutama berkaitan dengan masalah tingkat kemiskinan misalnya, terus lahan yang terbatas, anggaran yang juga terbatas. Ini bagaimana kita bisa memodifikasi kekurangan itu menjadi suatu kekuatan. Nah, ini yang sedang kita pacu sehingga program-program pemerintah yang ada di dalam RPJMD ya, itu setiap tahun kita pacu untuk capaian-capaian kinerjanya, sehingga kalau misalnya yang kita kerjakan itu, kita program itu sesuai dengan visi misi, sesuai dengan target dan bisa bermanfaat semaksimal, ini akan menjadi trigger untuk multiplier efek pembangunan atau pertumbuhan yang pasti itu, baik di sektor ekonomi, sosial budaya maupun kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak. Ini yang memang harus kita kejar. Memang tantangan yang berat ke depannya adalah pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di Kota Pontianak. Kedua, urbanisasi yang besar. Betul. Kenapa? Karena Kota Pontianak ini sebagai magnet bagi masyarakat pedesaan di sekeliling kota maupun dari Kalbar, bahkan dari Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya, itu menjadikan Kota Pontianak sebagai tempat untuk mencari pekerjaan misalnya, untuk tempat mencari rezeki dan seterusnya. Nah, ini juga jadi satu tantangan kita di saat lahan kita terbatas, sumber daya alam kita juga kalau di Kota Pontianak tidak ada, kita juga mengandalkan barang dan jasa. Nah, ini juga menjadi kendala kita, sehingga tentu kolaborasi dengan Forkompinda terutama dengan pemerintah provinsi ini sangat kita harapkan, karena Kota Pontianak sebagai ibu kota provinsi yang mobilitas masyarakatnya sangat tinggi kan, akses ketersediaan terminal, bandara maupun pelabuhan ada di Kota Pontianak. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang memang harus kita kolaborasikan untuk percepatan pembangunan. Dan pembangunan di kota ini tidak berhenti, ini sustainable, harus berkelanjutan sesuai dengan tahapan-tahapan prioritas. Nah, tahapan-tahapan prioritas ini kalau ini manfaatnya bisa maksimal, ini juga akan efeknya lebih besar ya. Pemirsa, kami masih akan melanjutkan video kita tentunya, namun usai jeda berikut sekali kita mau keliling-keliling lagi nih di alun-alun tempat. Jadi jangan tanya dulu, tetaplah di Skak Solusi Kota kita. Anda kembali bersama kami di Skak Solusi Kota kita. Nah, saat ini kita sedang menaiki tangga. Apa depan namanya, Pak? Ini jembatan sebenarnya. Jembatan ini RAM. Oke, nah ini juga menjadi salah satu daya tarik melalui Kota Pontianak nih, yang tentunya sebelum pandemi ini cukup ramai dikunjungi. Ya. Nah, Pak, ini kan masih dalam pembahasan kita, tema kita yakni peringatan Hari Jadi Kota Pontianak ke-249. Nah, ini ada yang berbeda. Apalagi ini kita berada di tengah pandemi. Biasanya Pemkot kalau kita Hari Jadi Kota Pontianak mengadakan event, festival, biasanya kulminasi juga menjadi salah satu agenda nih di tiap tahun. Ini Pak, pasti ada yang berbeda Pak ya? Yang
Nah, Ya, apa perbedaannya Pak? Ya memang ini tidak biasa tahun 2020 ini karena COVID kita harus mematuhi protokol kesehatan, ya kan? Salah satunya kita meniadakan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan warga rame, karena kan kunci protokol kesehatan COVID ini kan menjaga jarak, ya. Terus tidak berada di kerumunan masyarakat, menggunakan masker salah satunya, ya, sehingga beberapa kegiatan yang rutin di ulang tahun kota yang semarak seperti tahun-tahun sebelum COVID itu tidak kita tiadakan di tahun ini. Tapi bagi masyarakat yang ingin menyelenggarakan, ya, kita masih merekomendasikan yang penting jaga protokol, tapi kapasitasnya yang sangat kecil gitu. Misalnya kalau mereka mau selamatan untuk kota ini selalu mendapat rahmat dan berkah, silahkan, tapi tidak ramai lah kapasitasnya seperti acara nikahan atau wedding. Nah, apalagi dengan menggunakan virtual. Sekarang bisa menggunakan virtual seperti olahraga, terus apapun bisa dilakukan secara virtual. Nah, sehingga kita hanya menyelenggarakan secara seremoni saja sebagai penghargaan ataupun kegiatan. Memang tanggal 23 Oktober itu hari jadi Kota Pontianak, seperti kita melakukan ziarah ke makam Batu Layang, terus tahlilan di Masjid Jami, dan upacara memperingati di kantor wali kota secara terbatas. Nah, kegiatan-kegiatan yang seperti kita ada festival, ada pameran, expo dan lain sebagainya kita tunda untuk tahun depan. Nah, kita berharap tetap masyarakat produktif melakukan aktivitasnya sehari-hari, ya, tetapi tetap harus berubah. Peradaban perubahan baru ini yang harus kita jaga supaya Pontianak tetap sebagai kota yang produktif tetapi aman dari COVID-19. Artinya penerapan protokol yang memang harus dikuatkan Pak, ya. Iya. Artinya Bapak tidak melarang adanya kegiatan yang selamatan, jadi Kota Pontianak selama itu dapat protokol. Iya. Nah, kan ada slogan nih Pak. Slogannya, nah, untuk tahun ini ke 2019 ini katanya Pontianak tangguh Pak. Iya, betul. Nah, apa sih Pak makna tangguh? Iya. Sematkan di slogan hari jadi. Iya, teks hari jadi Kota Pontianak ini di tengah pandemi kita harus cari teks yang sesuai dengan konteksnya. Kebetulan kan saat ini kita lagi berperang melawan COVID, sehingga teks yang paling pas menurut saya adalah Pontianak tangguh. Tangguh artinya masyarakatnya kuat, sehat, bisa melawan COVID, ya. Sehingga teks Pontianak tangguh ini sangat pas untuk tema tahun ini. Nah, mudah-mudahan dengan teks ini imun ataupun semangat warga kota juga semakin tinggi gitu. Dalam rangka kita beraktivitas terus tapi aman dari COVID-19. Jadi kegiatan boleh tetap harus dikuatkan, nah, namun kesehatan juga harus dijaga. Artinya tangguh ini memang pemilihan yang tepat Pak, ya. Iya. Kita manfaatkan ini tentunya. Nah, pemirsa kami masih akan kembali tentunya. Bapak jalan sebentar, jadi jangan banyak dulu, tetap diskon seperti itu. Anda kembali bersama kami di SKAK Solusi Kota Kita. Nah, kalau kita lihat background di sini, di belakang Pak Wali Kota ini adalah background menurut saya salah satu yang terindah di Kota Pontianak. Ini ya ikonnya Sungai Kapuas. Nah, ini juga tentunya sayang kalau tidak dinikmati nih, apalagi dari dibangun pemerintah, nyiram dan sebagainya. Nah, di hari jadi Kota Pontianak ini Pak, bahkan Kota Pontianak sendiri sebelumnya kedua seperti 9 sebelum ini kan memang sudah terkenal Pak, ya. Senusantara memang terkenal karena dengan ikon-ikon seperti kulinernya, tempat wisatanya ya Sungai Kapuas ini juga menjadi salah satu daya tariknya. Terus ada tempat-tempat lainnya. Nah, apa nih Pak yang masih perlu didorong nih kan, mengingat di masa pandemi ini
segala pendapatan masyarakat mulai dari usaha kuliner ini agak turun seperti itu. Ini apakah masih bisa didorong nih Pak buat semangat untuk industri kuliner dan tentunya untuk pariwisata juga, apa masih bisa ditingkatkan seperti itu Pak? Tentu kita lihat kita berada di salah satu sungai terpanjang di Indonesia, yang ini merupakan potensi yang tidak ada di daerah di kota lain. Tambah lagi kita ada Tugu Katulistiwa, dari sini kelihatan itu puncaknya. Kalau di sini tugunya miniatur. Kalau di sana yang aslinya. Kita ada matahari yang bersinar sepanjang waktu. Betul. Nah, kita di bulan September, Maret dan September, matahari tepat di atas kepala kita. Nah, saya mengajak warga kota dengan tag Kota Pontianak bersinar, bersih, sehat, indah, ramah, aman. Ya, ini harus kita gaungkan terus dan harus kita jadikan suatu mindset masyarakat Kota Pontianak. Tentu harapan kita ke depan, Kota Pontianak akan menjadi kota yang paling nyaman untuk tempat hunian, paling nyaman untuk tempat berkunjung, ditunjang oleh lingkungan alam yang tropis, ya, khas tropis dengan sungainya, ditunjang dengan infrastruktur yang representatif, ditunjang dengan makanan atau kulinernya yang nyaman. Ini yang tidak membosankan para pendatang, ya. Betul sekali. Nah, kita akan menciptakan inovasi-inovasi ini, dan tentunya pemerintah sudah memikirkan event, agenda tahunan, bulanan, bahkan mingguan. Bagaimana aktivitas terutama para pemuda masyarakat ini terus giat untuk melakukan aktivitasnya. Nah, di dalam mimpi saya sudah mempunyai format, ya. Format-format daerah-daerah yang menjadi potensi, warga yang berpotensi untuk kita kembangkan untuk menjadi salah satu destinasi yang baru. Memang sampai tahun 2022 saya fokus menyelesaikan infrastruktur. Seperti waterfront akan kita lanjutkan dari Kapos Indah ke Senghi, nanti ini akan nyambung. Terus fokus saya mewujudkan duplikasi jembatan Kapuas 1. Sekarang sedang pembebasan lahan, melebarkan beberapa jalan dan menuntaskan jalan-jalan paralel. Nah, ini salah satu upaya kita untuk meningkatkan infrastruktur yang representatif. Bersamaan kita melakukan kegiatan-kegiatan yang inovatif, kreatif. Misalnya nanti kita akan lakukan festival pasar buah, festival makanan rakyat khas Kota Pontianak misalnya, dengan melibatkan seluruh para masyarakat pelaku usaha mikro, termasuk kita sedang men-setting daerah-daerah mana yang bisa cocok untuk tempat-tempat pusat kuliner baru, ya, di beberapa. Maunya kita nih menyebar, tidak hanya di Kecamatan Pontianak Barat, Kota dan Selatan Tenggara, tapi bisa di timur dan utara. Kalau kita lihat ini masalahnya aksesibilitas yang ada. Sebenarnya Sungai Kapuas ini bisa dikunjungi melalui jalur sungai juga, baik itu lewat feri, lewat sampan, speed, ya, ataupun kapal wisata. Nah, kita akan memanfaatkan potensi-potensi yang ada untuk kegiatan-kegiatan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah, terus pelaku usaha mikro, ya, supaya mereka bisa bergerak dengan potensi yang ada ini. Nah, bukan tidak ada kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Kendala-kendala yang kita ada kita coba komunikasikan, kita coba bicarakan, dan kita sama-sama punya tujuan yang sama untuk Pontianak yang lebih maju, Pontianak yang lebih nyaman, sesuai dengan visi Kota Pontianak yang berwawasan lingkungan, yang cerdas dan bermartabat. Artinya Pemkot tentunya selalu mendukung Pak, ya, pergerakan geliat ekonomi masyarakat, mulai dari potensi-potensi seperti kuliner, wisata, dan semacamnya. Nah, untuk program kerja Bapak sendiri ini Pak, tentunya pastinya di tahun 2021 nanti ada gebrakan-gebrakan baru yang akan Bapak lakukan. Iya. Nah, ini apa nih Pak programnya Pak? Ya, tahun 2020 kan kita defisit anggaran. Terus kita masih program utama adalah sektor kesehatan, terutama penanganan COVID. Kedua, jaring pengaman sosial seperti perlindungan terhadap masyarakat miskin perkotaan.
Ketiga, kita melanjutkan infrastruktur yang tertunda, yang kemarin tertunda kita lanjutkan di 2021, dan ada beberapa program yang ini menjadi nanti multiplier effect atau menjadi trigger pembangunan di sektornya. Misalnya sektor pariwisata, kita akan rehab Tugu Katulistiwa, terus rumah budaya itu dalam menunjang Kampung Caping, terus meningkatkan kapasitas infrastruktur yang ada di kota seperti trotoar, pelebaran jalan, dan peningkatan kualitas jalan menjadi jalan mantap, nah, termasuk jalan lingkungan dan drainase lingkungan. Tentu ini harus didukung dengan semangat yang ada di kita, kompetensi yang ada kepada masyarakat semuanya. Bagaimana keterlibatan masyarakat kita minta aktif ya. Mereka juga berpartisipasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kita bisa kolaborasikan. Nah, dan terakhir nih Pak, ini apa yang Bapak sampaikan nih Pak? Apa yang mau Bapak sampaikan kepada masyarakat, khususnya untuk yang memperingati hari jadi Kota Pontianak yang ke-249 ini? Kira-kira ada nggak himbauan bagi masyarakat? Terima kasih pada warga Kota Pontianak yang saya cintai. Di momen hari jadi Kota Pontianak yang ke-249, perjalanan kota ini cukup panjang sejarahnya. Marilah ini menjadi semangat kita untuk terus bisa beraktivitas produktif, membangun kota bersama dengan teks Pontianak tangguh, dan harapan kita Kota Pontianak terhindar dari segala bencana, terutama wabah COVID-19 ini. Dan semangat momen hari jadi ini kita jadikan juga sebagai energi baru dalam pembangunan di semua sektor. Pesan saya, patuh terhadap protokol kesehatan, taat kepada aturan-aturan yang ada, yang kita sepakati, terus kita membangun bersama, kita kolaborasikan bersama. Nah, jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan pola hidup sehat dan bersih, tidak membuang sampah sembarangan ya. Kita sama-sama menjaga kota ini harus bersih, tingkatkan disiplin dan produktivitas. Itu yang kita harapkan di momen ulang tahun Kota Pontianak yang ke-249. Terima kasih Bapak atas pesan-pesannya dan juga atas waktunya menemani saya, mengajak saya keliling-keliling dalam kampus Pak. Baik pemirsa, dan itu sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Akhir kata, saya Ari serta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.